Informasi penting seputar program Indonesia Pintar atau PIP wajib diketahui orang tua siswa atau siswi. Ada informasi apa ya? Simak terus informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Rasya Firdaus, channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Di kesempatan kali ini saya akan berikan informasi penting seputar program Indonesia Pintar ya atau PIP yang wajib diketahui oleh orang tua siswa atau siswi ya. Ada informasi apa ya? Simak terus sampai selesai dan jangan di skip-skip ya biar tidak gagal paham ya teman-teman. Namun sebelum kita masuk ke informasinya ya teman-teman, agar bisa meluangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi terbaru dan terupdate seputar BLT ya di channel ini ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe. Semoga dimudahkan, dilancarkan rezekinya ya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Baik, kita langsung saja ke informasinya ya teman-teman. Oke, dilansir dari Puslapdik ya, kemendikbud.go.id ya teman-teman. Sekolah dihimbau mengisi NIK peserta didik dengan benar ya dan valid ya. Operator sekolah atau satuan pendidikan dihimbau agar mengisi dengan benar dan valid terkait nomor induk kependudukan atau NIK para peserta didik yang akan diusulkan sebagai calon penerima program Indonesia Pintar ya atau PIP tahun 2021. NIK akan menjadi salah satu penting ya dalam melakukan seleksi penerimaan PIP ya teman-teman. Saat ini penerima PIP yang berasal dari jalur DTKS sudah disalurkan ya teman-teman, bahkan sudah memasuki tahap pencairan ya. Yang saat ini masih berlangsung adalah proses verifikasi ya atau validasi penerima PIP oleh usulan pemangku kepentingan dan dinas pendidikan ya. Jadi masih dalam proses verifikasi dan validasi ya teman-teman. Kemudian proses seleksi para peserta didik penerima PIP melalui jalur usulan pemangku kepentingan dan dinas pendidikan adalah sebagai berikut ya teman-teman. Ini prosesnya ya teman-teman, proses seleksi peserta didiknya ya teman-teman untuk program PIP ya. Yang pertama, sekolah mengisi data dapodik peserta didik dan menandai peserta didik yang layak memperoleh bantuan PIP ya teman-teman. Ini langsung dari sekolahnya menandai dan memilih siswanya yang layak memperoleh bantuan PIP ya. Yang kedua, dinas pendidikan dan pemangku kepentingan melakukan verifikasi atas data peserta didik calon penerima PIP yang ditandai sekolah dan mengusulkan ke Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik. Nah ini ya, ini bagian pembiayaannya ya teman-teman. Kemudian Puslapdik melakukan validasi data peserta didik yang diusulkan dinas pendidikan dan pemangku kepentingan ya. Yang keempat, Puslapdik bersama-sama dengan bank penyalur memilah peserta didik calon penerima PIP antara yang memiliki rekening aktif dan rekening yang belum aktif ya teman-teman. Rekening aktif umumnya dipunyai peserta didik yang sudah pernah menerima bantuan PIP sebelumnya ya. Kemudian sedangkan rekening tidak aktif dimiliki peserta didik calon penerima PIP yang baru ya. Kemudian kelima, Puslapdik menerbitkan SK nominasi PIP yang berisi data peserta didik calon penerima PIP ya yang belum memiliki rekening aktif. Sementara bagi peserta didik calon penerima PIP yang sudah memiliki rekening aktif, Puslapdik menerbitkan SK pemberian PIP ya, berarti langsung penyaluran ya teman-teman. Kemudian yang keenam, Puslapdik langsung menyalurkan dana bantuan PIP kepada rekening peserta didik yang sudah memperoleh SK pemberian PIP. Untuk peserta didik calon penerima PIP yang belum memiliki rekening aktif, Puslapdik menunggu aktivasi rekening ya, baik oleh peserta didik atau orang tua secara mandiri atau melalui sekolah serta kolektif ya. Jadi yang belum melakukan aktivasi ya atau pembuatan kartu rekening ya, buku rekening ya, maka harus segera melakukan aktivasi ya atau pembukaan kartu rekening ya. Kemudian yang ketujuh,
Peserta didik yang masuk ke dalam SK nominasi penerima PIP yang sudah mengaktifasi rekeningnya diberikan SK pemberian PIP setelah tahap evaluasi, dan selanjutnya dilakukan penyaluran dana bantuan PIP ke rekeningnya ya teman-teman. Tahap evaluasi dilakukan per tanggal 5 Agustus 2021 dan 30 September 2021 ya. Kemudian diharapkan peserta didik dapat melakukan aktivasi sebelum tanggal tanggal tersebut ya. Harusnya dari kemarin sudah melakukan aktivasi ya, atau pembuatan atau pembukaan buku rekening ya. Kemudian ke-8, peserta didik penerima PIP bisa segera menarik dana melalui ATM bagi pemegang KIP ATM atau melalui teller bank bagi penerima PIP ya, yang berasal dari non-DTKS atau usulan Dinas Pendidikan atau pemangku kepentingan, dan dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku ya teman-teman. Nah, ini untuk besaran dana bantuan PIP ya. Untuk SD, SLB ya sebesar 450.000 ya, kecuali kelas 6 ya. Itu di semester besar 225.000 ya teman-teman. Kemudian untuk jenjang SMP itu sebesar 750.000 ya. Nah, tapi kecuali kelas 9 ya, 375.000 untuk semester besar ya, di semester gasal besar atau genap ya. Kemudian yang ketiga, untuk jenjang SMA atau SMK itu mendapatkan sebesar 1 juta ya, kecuali kelas 12 di semester genap itu mendapatkan 500.000, dan untuk siswa SMK itu mendapatkan 1 juta juga ya, kecuali kelas 13 semester genap mendapatkan 500.000 rupiah ya. Nah, itulah ya informasi dari saya ya untuk program PIP ya, program Indonesia Pintar ya teman-teman. Semoga yang mendapatkan uang bantuan PIP ini bisa meringankan ya beban kebutuhan ya untuk membeli buku ataupun buat pelatihan yang lain ya teman-teman. Oke, itu saja informasi dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.